Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kogito ergo sum. Selamat datang di channel Dosen Senior. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas analisis waktu 2, yaitu metode CPM, di mana kita akan melihat jalur kritis suatu proses produksi. Jalur kritis merupakan jalur yang tidak boleh berhenti di dalam proses produksi. Apabila jalur itu berhenti, maka kegiatan produksi tidak akan tepat waktu dan tidak akan efektif dan efisien. Maka perlu kita pelajari jalur kritis. Selamat menyaksikan. Fenomenanya gitu ya. Yang akan kita bahas di dalam headline topik ini ada fenomena, definisi tujuan, satuan waktu, konsep diagram grand, CPM endpoint ya. Minggu lalu kita sudah bahas grand, sekarang CPM. Konsep AON dan AOA, langkah pengerjaan CPM, contoh kasus dan latihan. Oke ya, jadi itu saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali. Fenomenanya, pada dasarnya setiap pabrik akan melakukan kegiatan produksi dalam bentuk pemrosesan. Setiap kegiatan produksi membutuhkan waktu dalam memproses input menjadi output. Jadi ada waktunya. Dalam waktu proses, pada dasarnya dapat dipercepat dan diperlambat. Jadi ada beberapa waktu yang bisa dipercepat, ada juga yang bisa diperlambat. Tetapi setiap kegiatan tersebut memiliki batas minimum dan maksimumnya. Jadi dipercepat pun ada batasnya. Ya, misalnya memasak telur. Kalau biasa masak telur itu 5 menit, kita bisa percepat 3 menit. Bisa dengan menaikkan apinya, ya. Tetapi kalau kita buat jadi 1 detik, malah itu menjadi tidak mungkin. Jadi ada batas waktunya. Baik ya. Definisinya adalah suatu metode perhitungan waktu kegiatan produksi dengan dasar pemrosesan input menjadi output. Tujuannya untuk melihat berapa lama waktu proses, untuk menentukan proses kegiatan yang dapat dipercepat dan diperlambat. Oke, ini adalah satuan waktu. Ya, kalau kutip 1 itu artinya second atau detik, ya, kutip 2 itu menit. Ya, ini adalah hour, ya, D ini ada day, W itu week, M itu month, Y itu year. Oke, konsep diagram grand CPM endpoint. Oke, minggu lalu kita sudah bahas diagram grand. Jadi minggu ini kita bahas CPM. Minggu depan kita bahas PERT. Baik. Jadi CPM ini adalah metode penentuan waktu dengan melihat jalur kritis di dalam proses produksi. Jadi jalur kritis itu adalah jalur yang tidak pernah berhenti. Ya, apabila jalur itu berhenti, maka proses produksi menjadi tidak tepat waktu. Pada dasarnya, ya, setiap produksi ataupun operasi, ya, pasti punya plan, dan plan itu punya waktu. Ya, jadi perencanaan itu pasti ada waktunya. Jadi waktu paling optimum ya itu adalah CPM. Kenapa? Jalurnya tidak akan pernah berhenti. Jadi tepat waktu. Jadi apabila ada kesalahan di dalam CPM di jalur kritis, maka pasti waktunya akan molor atau di luar dari tepat waktu. Oke, jalur kritis adalah sebuah jalur proses produksi yang tidak pernah berhenti dan memproses terus-menerus. Dikarenakan apabila jalur kritis berhenti, maka proses produksi akan terganggu, terutama dari segi waktu operasi. Dalam memahami jalur kritis, seseorang manajer operasi harus bersiap menghadapi segala kemungkinan di dalam jalur kritis agar jalur tersebut tetap berjalan. Oke. Misalnya aja adalah sebuah tambak udang yang memiliki kincir angin. Kincir air. Kincir air tidak boleh berhenti. Ketika kincir air berhenti, maka udangnya bisa mabuk dan sakit. Bahkan bisa mati. Ya. Apabila kincir air berhenti, udangnya mati, maka proses pemanenan tidak sesuai waktu lagi. Maka manajer harus bersiap menghadapinya. Misalnya,
ya kincir airnya harus disiapkan suku cadangnya. Jadi kalau rusak langsung diganti suku cadangnya, atau dia punya kincir air dua, yang satu hidup, yang satu istirahat. Jadi kalau tiba-tiba rusak, ya yang satu lagi dihidupkan. Disinilah pentingnya manajemen operasional, ya, apa namanya, pemeliharaan, ya, pemeliharaan. Jadi harus siap dengan hal tersebut. Oke, di dalam memahami CPM ini kita punya dua konsep ini. Ada namanya AON, ada namanya AOA. AON atau Arrow and Node. Sebuah konsep aktivitas di dalam operasi yang dilambangkan di dalam titik. Jadi lambangnya pakai titik. Contoh ini, ya. Kegiatan B dilakukan setelah kegiatan A selesai. Jadi titik A ada garis menuju B. Jadi kegiatan B dilakukan setelah kegiatan A selesai. Yang kedua, kegiatan C dilakukan setelah kegiatan A dan B selesai. Jadi ini C, ini A, B. Jadi A sama B selesai, barulah bisa jalan C. Yang ketiga, kegiatan D dilakukan setelah kegiatan A dan B selesai, serta kegiatan C dilakukan setelah kegiatan A dan B selesai. Jadi C dan D ini tergantung sama A, B. Oke, jadi A, B selesai, bisa kerja D. A, B selesai, bisa kerja C. Kira-kira seperti itu. Ini adalah konsep row on node yang paling sering digunakan di dalam CPM. Baik. Berikutnya AOA, row on row, atau sebuah konsep aktivitas di dalam operasi yang dilambangkan di dalam garis, ya, di dalam arrow, ya, panah. Baik. Jadi yang diberikan perlambangan tuh panah. Jadi tadi kalau kegiatan B dilakukan setelah kegiatan A selesai, jadi ada titik poinnya itu node-nya, tapi kita lambangkan di dalam panah. Jadi B bisa kerja jika A sudah selesai. Nah, kira-kira seperti itu. C dilakukan setelah kegiatan A dan B selesai. Ini C, ya. Ini A dan B. Nah, seperti itu, ya. Jadi A dan B baru bisa jalan C. Oke. Ya, ini yang berikutnya, kegiatan D dilakukan setelah kegiatan A dan B selesai, serta kegiatan C dilakukan setelah kegiatan A dan B selesai. Jadi A, B siap, baru C jalan atau D jalan. Oke. Ya, jadi seperti ini kira-kira konsep AOA, ya. Memang benar, ya, beberapa orang lebih menyukai AON, tapi memang konsep operasi ada AOA. Oke, di pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah AON, ya, supaya lebih mudah memahami konsep operation research. Oke, ini adalah konsep AON dan AOA, masih ya. Baik. Konsep AON adalah konsep yang paling familiar, ya. Di dalam konsep AON kita harus memahami beberapa aktivitas di dalam node, gitu ya. Jadi early start, gitu ya. Early finish atau EF, LS, ya, lalu late finish, ya, lalu A activity, T time, ya. Oke, jadi kita harus pahami nih, early start itu artinya yang pertama kali mulai, early finish yang pertama kali selesai, late start yang selesai pertama kali, late finish yang terakhir kali selesai, ini activity, ini time. Oke, waktu awal adalah 0. Jadi karena kita nggak tahu kegiatan mana duluan, maka kita akan melambangkannya 0 atau kita taruh variabel dummy yang nilainya 0. Oke. Untuk mendapatkan CPM atau jalur kritis, kita harus menyamakan early finish sama dengan late finish. Artinya di bagian terakhir kita harus samakan early finish sama dengan late finish. Jadi yang pertama kali begitu ya, dia juga lah yang terakhir gitu ya. Oke. Kita mulai ya. IF sama LF-nya ini sama, IS sama LS-nya ini sama. Itu yang namanya jalur. Oke, contoh kasus. Ini adalah kegiatan pembakaran sampah A sampai G, ya, tentukan jalur kritisnya. Oke, jadi kalau kita gambarkan dalam bentuk bagan sederhana dulu, ya, jadi ada dummy-nya. Ini yang kita nggak tahu siapa duluan. Baru adalah kegiatan pertama A, B, C, D, ya. A, B itu setelahnya adalah E, C, D itu setelahnya ada G. Ya, jadi kita gambarkan secara bagan sederhana dulu dari contoh soal yang tadi. Oke, ya. E sama F. Oke, E sama F setelahnya ada G. Oke, inilah kira-kira bentuk bagannya. Baik ya. Jadi di dalam contoh kasus ini kita akan mulai dari node ini. Ya, namanya node dummy. Itu nilainya 0 0 0 0 0 gitu ya. Jadi tadi kita sudah lihat bagan sederhananya. Sekarang kita
buat ini. Baik. Setelah ini kita lihat tadi yang pertama sekali kegiatannya adalah ada 4 tadi ya. Kita mulai satu-satu. Ya. A. Baik. Jadi ini early finish akan menjadi early start di sini. Maka dia jadi 0. Oke, di sini early finish-nya berarti 0 tambah 2 sama dengan 2. Seperti itu. Lalu untuk kegiatan berikutnya itu ada I ya. E sama dengan 3 minggu. Tapi untuk mendapatkan E kita harus menyelesaikan B dulu. Ya karena A, B selesai baru E bisa dilakukan. Maka B. B5 berarti ini nilainya 0. Kita ambil dari sini 0. Oke, baru 0 tambah 5 nilainya 5. Oke. Permasalahannya adalah siapakah yang bisa masuk ke dalam E ya. Oke, jadi ada 2 sama 5. Oke, untuk kasus forward, ini forward namanya ya. Kita isi bagian atas dulu. Ya. Yang kita pilih yang max. Maka yang kita pilih adalah 5. 5 tambah 3 berarti 8. Oke. Ya, untuk masuk ke tahap berikutnya, kita butuh yang lain. Kita mulai lagi dari bawah ya. Oke, C. Ya. C 4. Maka ini tetap ya 0 ke sini 4. Oke, lalu masuk ke F. Ya, oke, di F ini kita butuh D. Jadi C sama D selesai, baru kita bisa F. Jadi D-nya siap dulu. Oke, kita masuk D. Oke, D 2. Ini 0, ya, 2. Baik. Sekarang permasalahannya sama. Siapakah yang boleh masuk ke atas? Yang kita pilih yang max. Maka dia adalah 4. 4 tambah 4, maka hasilnya adalah 8. Berikutnya. Ya, G ya 5. Oke, kebetulan ini sama-sama 8 jadi tidak ada permasalahan ya. Kita boleh masukkan mana aja. Jadi ini nilainya 8 ya. Kita pilih max ya. Kebetulan itu mau terserah yang mana ya gitu ya. 8. Oke, maka ini 13. Oke, artinya kegiatan ini ya, kegiatan pembakaran sampah ini bisa diselesaikan 10 ton itu dalam waktu 13 minggu. Oke, tapi sekarang kita mau tahu sih yang mana sih yang jalur kritis. Ya, supaya tetap 13 minggu, tidak rusak waktunya ya. Jadi kita harus pakai metode backward. Kita akan mundur ke belakang ya. Caranya adalah ya ini, early finish sama dengan late finish. Oke, kita samakan ya. Oke. Oke, kita mulai. Ya, kita pakai backward ke belakang ya. 13 kurang 5 8. Oke, maka 8 akan mengisi yang ini dan yang ini ya. 8 akan isi yang ini dan yang ini. Oke, kita isi satu-satu ya. Oke, sorry. Oke, 8 ya. 8 kurang 3 5. Oke. Oke, 5 ini akan mengisi 5 yang ini dan 5 yang ini karena dia mundur ke belakang ya. Isi 5 5. Oke, lalu 5 kurang 2 3 ya. Oke, 5 kurang 5 0. 5 kurang 2 3. Selesai ya. Tapi kalau untuk masuk ke sini ada 4. 1 2 3 4. Jadi tunggu 2 lagi ya. Berhenti dulu. Baik. 8 4. Oke, 4 ini akan mengisi 4 yang ini dan 4 yang ini. Baik. Ya, oke. 4 4 ya 0 ya. 4 kurang 4 0. 4 kurang 2 2. Oke, ini 0 ya. Ini 0. Oke. Ya, ini 2 0 0 3. Siapakah yang ke sini? Adalah yang paling kecil. Karena metode backward kita pilih yang kecil. Yang kecil itu ada 2 antara B sama C, nggak ada masalah. 0. Makanya dia tetap jadi 0 0 begitu. Maka dengan kasus seperti ini kita bisa tahu begitu ya. Jalur kritis ketika nilai atas sama bawahnya sama. Ini kritis nih artinya. Ini kritis, ya ini kritis, 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 kritis ya. Ini kritis, kritis. Kritis, kritis. Oke. Ya. Oke, ini ada slack 3 minggu artinya ada penungguan 3 minggu. Kemudian ini ada slack 2 minggu. Artinya kegiatan ini kalau mau jalan dia harus nunggu dulu begitu ya. Selama 2 minggu. Ya, misalnya begini contohnya. Kegiatan A, B ya kan mendukung E. E ini bisa mulai jika A sama B selesai. Ya. Oke, begitu ya. A selesai gitu ya. Tapi dia harus nunggu 3 minggu karena B jalannya 5 minggu. Karena B ini lama lah makanya A ini harus nunggu selama 3 minggu. Ya, baru bisa jalan E. Ya, jadi kalau ditanya ini divisi A ini ngapain nih 3 minggu?
itulah tergantung manajer operasinya. Mereka mau kerjaan yang lain atau apa terserah. Yang penting jangan sampai waktu 3 minggu ini mubazir, kira-kira begitu. Ya jadi dia punya waktu 3 minggu. Ya jadi misalnya kalau mesinnya rusak di sini 1 minggu nggak ada masalah karena dia masih ada waktu 3 minggu. Berarti kalau rusak seminggu masih ada 2 minggu lagi. Ya sama yang kayak gini. Ya CD mendukung F begitu ya. Jadi karena C ini 4 dan D hanya 2 gitu ya. Slacknya kan 2 minggu. Artinya D ini akan menunggu selama 2 minggu ya. Sewaktu kegiatan C mau berjalan begitu ya. Jadi ya artinya ya mubazir deh gitu ya. 2 minggu pekerjanya nggak tahu mau ngapa-ngapain. Ya itu manajer operasi ya. Bagaimana memanfaatkan 2 minggu ini ya. Jadi kalau nanti dia mau buat pemeliharaan 2 minggu ya udah kalian pelihara mesin saja ya udah boleh begitu. Atau 2 minggu ini kalian pelihara mesin di C, itu boleh ya karena dia punya waktu 2 minggu. Bukan berarti itu libur ya. Oke. Kemudian inilah yang namanya jalur kritis ya. Ada 4 kegiatan B, C, E, F, G. Ya, itulah dia yang katakan CPM gitu ya. Oke. Jadi ya, lama menyelesaikan pembakaran itu 13 minggu. Ya, itulah jalur kritisnya B, C, E, F. Sisanya pasti yang punya slack. Itulah dia slacknya 3 minggu. Ini memilah kaca slacknya 2 minggu. Ya, divisi ini ya harus ditempatkan ke pekerjaan yang lain ya. Supaya tidak mubazir begitu ya. Ya minimal mereka ditaruh di dalam pemeliharaan. Oke, ini adalah latihan ya untuk dicoba-coba di rumah. Ya, tapi ini tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi. Ada 10 kegiatan menggali tanah, aktivitas before-nya tidak ada, udah jelas ini dilakukan pertama sekali, waktunya seminggu. Menyiapkan pondasi, sebelumnya A sama I 3 minggu. Menyiapkan coran dasar IDH 4 minggu. Memasang pipa bawah, tidak ada, berarti ini kegiatan yang pertama. Ya, 2 minggu. Memasang instalasi H dan J 4, ya, 4 minggu. Membangun tiang B dan C, waktunya 5 minggu. Membangun atap F dan E waktunya 2 minggu. Memasang pengait ya. Aktivitas before nggak ada ya. Memasang paku bumi juga nggak ada. Coran bawah tidak ada. Berarti ini aktivitas sebelumnya tidak ada. Berarti dia yang mungkin pertama sekali. Ya biasakan menggunakan dummy. Oke. Hitunglah berapa lama menyelesaikan pembangunan gudang dan tentukan jalur kritisnya. Oke, ingat ya. Gambar dulu bagan sederhananya, baru gambar model CPM-nya. Jangan langsung ya, CPM. Jadi jangan, takutnya nanti gambarnya salah. Oke, sekianlah kuliah dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa klik like, share, and subscribe channel ini. Dan bagikan ilmu pengetahuan ini kepada seluruh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cogito ergo sum. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.